Oke ya, saya coba start. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone ya. Okay, in this time I want to give you some lecture about railway. But before we start, I say sorry ya because maybe a few times I cannot present the lecture ya. Jadi memang kebetulan Desember ini jadwalnya agak-agak kusut ya, jadi banyak libur, jadi saya nggak bisa beberapa mata kelas sering saya bolos gitu. Oke, jadi saya mohon maaf banget ya. Oke, on the railway lecture I want to uh, some explain to you about the dynamic load and static high speed rail. Jadi but I'm sorry ya for expatriate because forgot to translate this I forgot to translate this material into English ya. So almost all of this lecture by Indonesian language ya. I'm so sorry because forgot to translate. Ya, jadi saya mohon maaf nih buat expatriate. Jadi saya lupa buat nge-translate materi ini ya. But on the link you can find this lecture you can find this lecture by number 9 ya, HSR load dynamic complete ya. Di pertemuan 9 bisa kita cek di early-nya. Oke, first jadi kereta itu ada dua ya, kita tuh ada dua kereta cepat, yaitu ada kereta konvensional, ada kereta cepat ya. Nah ini karena kita dari awal kita sepakat, kita coba aja ngebahas yang namanya kereta cepat. Jadi secara konvensional ada dua nih ya, ada yang konvensional, ada yang cepat. Nah kalau konvensional itu yang kayak for the conventional train, you can see this is not very familiar ya to us ya. Jadi ada konvensional, ada high speed. Oke. High speed. Oke. Jadi kalau si konvensional, if we focus into conventional trains, you can see the limit of speed is not until 250 km per hour ya. Jadi kalau kereta konvensional speednya pasti di bawah 250 km per jam ya. Should be ya, harus di bawah 250 km per jam. Ya, biasanya maksimal konvensional train usually ya, the speed is below than 200 km per hour ya. Karena kita kereta cepat, dia speednya pasti di atas 250 km per hour. Di sini ya, to planning for the engineering planning for the rail trains, there are some load we have to concern ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. There are 5 load that we have to concern ya. The first is static load ya. Jadi ini yang dimaksud static load adalah berat kereta dan penumpang. Jadi ketika when the train is stop ya. When the train is stop ya, we call it static load ya. Jadi berat kereta, load for the train including the passenger. And then the second one is dynamic load ya. Dynamic load come from engine ya. Oke, ini karena dynamic load ini because in dynamic load we can
Jadi pada dynamic load ya. Ini kalau kita if we make some analogi ya. Ini kita sebut dengan beban hidup ya ketika when the train is running ya. Jadi di sini ada vibration, ada getaran ya. Nah, ini kita sebut dengan dynamic load. And then we have another one is axle load ya. Jadi kalau kereta itu contoh gerbong kereta ya. Nah, gerbong kereta. Nah, di sini suka ada rodanya. Nah, biasanya 2 sih. Nah, ini kita sebut dengan beban aksel. Beban aksel. Oke. And then lateral load. Jadi kalau kita make cross section, contohnya kita buat cross section ya. Jadi kita contoh keretanya bikin jelek amat gambarnya ya. Let's say the train is the shape of train like this. Okay. And then this is the axle. Okay, this is the garden. Okay. Lalu ada angin dari samping. Nah, jadi angin dari samping. Okay. Nah, otomatis beban angin ini automatically the load for the wind ya will be distribute into the rail. Tapi hanya sebelah nih. Ya, jadi hanya sebelah. Nah, ini kita sebut dengan beban lateral. Or we can another lateral load is come from centrifugal ya. Ya. Jadi kalau kita naik kendaraan, if we use the vehicle, oke. Contoh si belok nih, si jalannya belok. Nah, ini kita pakai motor aja. Belok nih, ya. Otomatis si bebannya dia akan ini mobil, contohnya mobil. Loadnya bakal bertumpuk di roda bagian luar ya. Nah, ini ketika when the train is turning right or turning left ya. Contoh ini kayak gini. Oke. Nah, contoh beloknya ke arah sana, ke arah kiri. Sorry. Right ya, turning right. Ya, turning right. Jadi automatically loadnya akan bertumpuk di roda bagian kiri ya, karena that's why because there are centrifugal force ya to make it the load is collective in here. Jadi semua beban akan bertumpuk di roda bagian luar. Nah, ini akibat beban-beban horizontal atau lateral load. And then another one we have impact load ya. Impact load ya. Nah, kereta ini biasanya kita nggak bisa solid nih ya, selalu ada sambungan. Ini satu batang, this is another one, this is another one gitu ya. Jadi kalau kita buat potongannya, ini rel yang satu, ini rel yang dua ya. Oke. Nah, ketika rodanya berputar ya, when the train is move ya, di sini dia akan ketika dia when the train find the connecting join between rail, nah dia akan ada impact ya, ini berputar tuh, ada impactnya. Makanya if we use the train ya, we have some noise ya. This because the join of rail track ya. Jadi suka ada suara duk duk. Nah, itu suara itu the noise is come from this
join ya. Nah, ini kita sebut dengan impact load atau akibat ketidakrataan atau sambungan rel. Oke, next. Tapi di in rail trains ini not all this load we calculate ya. We cannot calculate all ya, because we cannot calculate all because in the when we planning the rail train we have static load and dynamic load, only two load ya, dynamic load and then static load ya. Oke, this is ini adalah faktor dinamis ya, faktor dinamis akibat faktor beban dinamis ya. Di sini ada P DYN beban dinamis, ada PST beban statis, lalu ada omega, this is the load factor, usually 0.1 until 0.4 for high speed. Nah, for example, this is the static load ya. Jadi dasarnya adalah static load. Nah, static load yang diizinkan untuk kereta adalah 170 kN atau 17 ton. 17 ton ya, or 17 ton. Oke. Lalu ada omega sebesar 0.2. This is the dynamic factor. So how about the dynamic load-nya? Berapa sih beban dinamiknya? Yaitu 170 ditambah 1 plus 0,2 ya. Jadi ini kita bisa bilang 170 dikali 1,2. Maka hasilnya the result is 204 kN. Jadi seandainya dalam keadaan diam, when the train stop ya, load for train is 17 ton. But when the train is running, bebannya bertambah ya. P DYN bebannya bertambah menjadi 20,4 ton ya. Jadi ada beban statis, ada beban dinamik. Beban statis itu ketika kereta diam, lalu beban dinamik when the train is running ya. Cuma dua itu yang akan kita kalkulasi dalam perhitungan rel. Oke. Di sini ada there are a few Nah, sebentar ya, di sini dulu. Nah, di sini berapa sih beban kereta dalam perencanaan ya? Kalau kita if we planning for the high speed train ya, maka loadnya karena HSR itu dedicated for passenger ya. Nah, ini dedicated for passenger. Dedicated for passenger. Ini beban sumbunya direncanakan sebesar 17 ton. Ya, karena dia dedicated only for passenger, hanya untuk kereta penumpang. But for conventional trains ya, beban sumbunya berubah ya. We change the load for every axle from 17 become 20 until 20 ton because this is for conventional train dedicated for passenger plus barang ya. Barang itu let's say kontainer aja. Kontainer ya. Jadi si bebannya lebih tinggi ya. Oke, di sini there are some standard for the railway. Ya, jadi ada beberapa ukuran dari rel ya. Yang terstandar secara internasional ya, internasional standar.
The profile is like this ya. Profilnya seperti ini. Nah, ini profilnya. Ini umum ya. But the specification is different, but for the general step is same. Yeah. For example, this is sweep plan. This is the sample for UIC 33. Ya, UIC 33. This is dedicated for jalur ringan dan industri. Nah, ini contohnya kalau di Jawa Tengah ya, for ada kebun tebu, ada tambang emas, atau yang di Kalikuto, sorry, yang di mana, yang di Padang itu kan suka ada tuh yang relnya peninggalan zaman Belanda. Nah, ini untuk jalur ringan dan industri ya. Jadi ini tidak, this is not dedicated for passenger ya, hanya untuk barang. Nah, ini weight for every kilogramnya sangat rendah ya, very low for weight every meter ya, only 33 kilogram per meter. And then the height of rail is 134. Jadi tinggi relnya ini kalau standarnya 159, tapi kalau UIC 33 dia the height for the rail is only 134 mm ya. Oke, lalu ada tinggi rel, lalu ada lebar kepala di sini ya. Lebar kepala, wide for the head ya, wide for head is only 60 mm ya. Lalu ada juga lebar kaki. Nah, lebar kaki di sini ya, for the light train ini lebar kakinya hanya 114 ya, 114. Nah, ini contoh untuk rel yang kecil ya. Ini diperuntukkan untuk kebutuhan industri atau jalur-jalur ringan. Lalu ada juga there another type of rail ya. Jadi semakin ke bawah dia spesifikasinya semakin tinggi ya. Contoh di sini, this is for conventional train we use this one UIC 50 and UIC 55, but for high speed trains we use UIC 60 and UIC 68 ya. Ya, jadi untuk kereta cepat kita pakai UIC 60 dan UIC 68. Oke. Nah, UIC 60 ini weight for every meternya quite different ya from the like one. Ya, you can see this is almost a half ya. Ini cuma 33, tetapi ini 60,34 ya. So UIC 60 and UIC 33 almost different 2 times. Jadi ini hampir lebih berat 2 kali lipat dibanding UIC 33. Nah, ini diperuntukkan untuk jalur berat atau HSR. But if you recognize kalau kita pernah lihat film Hollywood ya, in Amerika ada rel panjang banget ya, keretanya panjang banget ya. Jadi dia buat kontainer sampai bertumpuk-tumpuk, kontainernya 2. Itu storage container. Nah, itu untuk kereta barang, ini heavy haul khusus ya, jadi kereta khusus. Jadi kalau kita ngelihat movie-movie dari Hollywood ya, kadang si kereta itu bisa memuat 2 storage container, 1, 2
Ya, kalau kita tungguin juga bisa setengah jam sendirian, almost 30 minutes if we wait. This train is cross our way. Ya, ini hampir setengah jam. Nah, ini khusus heavy duty ya, khusus heavy duty. Dia dia lebarnya paling lebar sendirian. Tapi ini untuk khusus kereta barang. Oke, nah ini contoh soal. Jadi we start to planning, we start to exercise how to design the railway. For example, this one we use type rail UIC 60 ya. For example, we use UIC 60. You can see this one view split. Nah, UIC 60 ini ya dedicatednya untuk HSR. Nah, UIC 60 jadi dedicatednya untuk HSR ya. UIC 60 dedicated for high speed rail ya. And then the weight for every meter is 60.35 kilogram for every meter. And then inertia moment 3038 centimeter pangkat 4 ya. Jadi ada spesifikasi teknisnya ya. Lalu we planning the rail using sleeper by concrete ya. For example using ini ya slab track. Oh berarti di sini dia non sleeper slab track ya. Jadi dia beton ya, dia langsung pakai rail from concrete. Jadi non balas ya, balassless train. Jadi dia nggak ada balasnya, langsung by concrete. Dia juga nggak ada yang namanya si ininya apa slippernya. Oke. Ini 250 kg per cm, jadi ini K250. Nah, di sini standar P aksel, jadi beban statisnya standarnya adalah 17 ton ya. Beban standarnya adalah 17 ton. Jadi if we planning for the high speed rail ya, the static load ya, jadi beban statisnya contoh di sini adalah si gerbong. Lalu ada roda, di sini ada roda. Nah, maka P akselnya adalah 17 ton. 17 ton. Oke. First we calculate the PD, beban roda dinamis. Jadi load for every roda ya. Nah, jadi ini kan ada rodanya nih. Oke. Ada beban roda dinamis ya. Lalu ada beban roda statis. Lalu ada V, lalu ada 1,609, ini adalah conversion from kilometer per hour into mile per hour because we use international standard. And then A, koefisien dinamis Talbot ya. Ini Talbot itu the name of person. Jadi ada ilmuwan ya to make model for calculate dynamic load. Jadi di sini persamaan Talbot ini mengkonversi beban berdasarkan kecepatan yang tinggi. Nah, ini contoh rumusnya. P dinamik sama dengan P statis plus 1 P dynamic sama dengan P statik dikali dengan 1 ditambah E V dibagi 1,609 min 5. Nah, ini formula dari Talbot. Jadi nggak usah kita tanyakan rumusan ini dari mana ya. Soalnya pasti panjang juga. Nah, di sini kita given P dynamicnya adalah kayak gini. Nah, kita hitung
P dinamiknya berapa? Plus di sini beban roda ya. Jadi karena kereta itu because every axle ya divide by two tire. Jadi ada 2 roda nih di sini. Ya. Jadi ada 2 roda. Jadi satu aksel ada 2 roda. Oke. Sementara satu akselnya sama dengan 17 ton. Oke, maka weight for every roda ya, every track, roda bahasa Inggrisnya apaan ya? Jadi setiap tire-nya ya, bebannya adalah 8,5 ton. Ya, nah ini adalah P statis nih, masih P statis. Ini P statis nih dua-duanya 8,5. Oke, lalu ini perhitungan when the train stop ya. This is calculate when the train stop. How about the train when the train is, how about the P, how about the load when the train is running. Jadi berapa nih bebannya? Seandainya keretanya jalan berapa? Nah, ini ada formula dari Talbot ya. Di sini di diberikan formula. Jadi P dinamiknya sama dengan P statis dikali 1 plus 0.001 dikali V dibagi 1,609 min 5. Nah, in this planning, we calculate the speed is around 350 km per hour. Jadi kita asumsikan kecepatannya, kita rencanakan kecepatan yang terjadi maksimal adalah 350 km per jam. Nah, yang jadi pertanyaan, kuat nggak relnya? Is it the rail is strong enough or not untuk menahan si beban kereta? Nah, ini sebelum kita hitung, kita harus hitung dulu P dinamiknya berapa. Ya, 8.500 bla bla bla. Ternyata faktor koefisien dinamisnya adalah 3,125. Maka P dinamiknya, jadi ketika trennya jalan, when the train is running, ini ada roda, yang tadinya 8,5 naik menjadi 26,5 ton. Ini juga sama. 26,56 ton ya. Jadi beban ketika kereta berjalan lebih tinggi dibanding beban ketika kereta diam. Ya, ini berdasarkan rumusan dari Talbot. And then we have the damping factor ya. Ini menunjukkan kekakuan sistem rel terhadap defleksi ya. Walaupun sering, udahlah langsung aja. Faktor dampingnya ini lambda ya, kita sebut lambda. Ini dibacanya lambda. Oke, sama dengan akar 4 K dibanding 4 EI. Nah, E-nya elastisitas, K-nya adalah apa ya? Ada ininya. Ada rumusannya K itu. K modulus reaksi tanah ya. Lalu ada 4 EI, E-nya elastisitas. E is mean elastisitas bahan. Jadi bahan rel. Di sini yang dimaksud E adalah elastisitas bahan rel. Lalu ada IX adalah inersia ya, inersia moment. Nah, K-nya dari mana? The K come from this one ya. Jadi modulus rel jalan beton. Jadi ketika relnya tuh ditahan sama apa? Ditahan oleh, ternyata dia ditahan oleh beton nih. Ya, jadi K-nya adalah 250 kg per cm ya, ini K. Jadi modulus jalan rel.
modulus reaksi tanah atau modulus jalan rel. Oke, modulus jalan rel. Oke, lalu kita hitung nilai lambdanya finally berapa. Oke, kita hitung cepatnya. Oh, lambdanya 0,00559 cm pangkat min 1. Oke, and then next kita cari momen maksimumnya. Oke, nah momen maksimum kita hitung MO sama P dinamik sama dengan P dinamik dibagi 4 lambda. Ya, 4 lambda. Di sini P dinamiknya udah ketahuan. Ya, P dinamiknya udah ketahuan tadi. P dinamiknya sudah ketahuan di sini sebesar 26.562 kg. And then divide by 4 times lambda. Lambda is damping factor, ya. Damping faktornya 0,00559. Oke. So the moment teoritisnya adalah 1.187.947 kg cm. And then moment desainnya berapa? Moment desain 0. Ini faktor reduksi pengaruh gandar tetangga yang umumnya diambil 0,85. This is given, ya. Given 0,85. Kita copy paste aja. Times by moment ininya apa? Momen teoritisnya, ya. Jadi kalau momen teoritis 1.187 kg cm. Nah, dapat momen desainnya adalah 1.009 kg. Oke, lalu kita cek tegangannya. We check the strain. Oke. To check the strain, ya. Jadi tegangan yang terjadi sama dengan momen teoritis, ya. Momen teoritis times by G divide by EX. Nah, G-nya didapat dari 8,1 didapat dari G. Nah, jarak gandar ke tepi bawah rel. Jarak gravitasi ke tepi bawah rel 8,1 cm. Nah, oke. Jadi maksud di sini jarak GN ke tepi bawah rel. Jadi relnya itu kan bentukannya kayak gini, ya. Nah, bentukannya kayak gini rel. Oh, ini. Sini. Nah. Ada gambarnya. Oke, gak jelas. Nah, GN 8,1 cm. Jadi si rel kan bentukannya kayak jamur, ya. Nah, kayak gini. Nah. Oke. Nah, si roda rel dia bentukannya profilnya kayak gini. Nah, kalau nggak salah sih di sini. Oke. Nah, di sini jaraknya adalah 8,1 cm, ya. 8,1 cm. Ini nilai G. Oke. Jadi jarak tepi bawah, ya, terhadap mana tadi? Jarak GN ke tepi bawah rel, ya, 8,1. Oke, setelah itu kita cek. Jadi dibagi tegangan yang terjadi sama dengan momen dikali dengan G dibagi divide by inertia. So the result strain happen on the rail
adalah 2.692 kg per cm persegi. Nah, berarti di sini tegangan izin untuk rel baja mutu tinggi, jadi batasnya adalah 3.500 sampai dengan 4.500 ya. Jadi antara rank maksimal tegangannya harus di bawah 3.500 dan 4.500. Nah, we can see strainnya ada berapa? Oh, cuma 2.600. Berarti di sini contoh di sini tegangannya kita biar ini kita ganti menjadi 3.500 saja. Nah, ini still below dan standar ya, below dan strain yang diizinkan. Dia masih di bawah, maka si relnya masih aman. Okay. And then another example, ini udah aman nih ya. Oke. Okay. Ini udah aman. Ini contoh 2. Kita ganti speknya. We change the spec. Nah, relnya kita ganti ya menjadi UIC 45. UIC 45 adanya di sini ya. Padahal gantinya satu kelas nih dari UIC from UIC 60 into the UIC 45. Nah, cuma turun ke bawah nih. Ini spesifikasinya ada modul elastomer and then the rel ya. Jadi dia balasnya dia nggak pakai beton. Jadi si rel ya dia menggunakan contoh relnya. Nah, ini ada slipper. Nah, dia menggunakan balas. Dia pakai batu split nih, batu balas. Oke. Nah, tapi si balas ini tegangannya rendah, cuma 80 kg per cm persegi ya. Oke, kecepatannya the load for the train still same, use standard, it's been 17 ton ya. And then the speed we planning 350 km per hour. And then the question is, this is the rail safe or not? Ya. Nah, kita bisa kalkulasi. Oke. Pertama kita bagi dulu si beban statisnya menjadi beban roda. We divide by 2. Lalu and then we change from static load become dynamic load ya. Because the speed is same, so the dynamic load is still same ya. It means 26 and 26,562.5 kilogram. And then damping factor is relate to the ini apa number of K ya. Nah, number of K ini relate ke modulus jalan rel. Di sini planningnya 80 ya. Ya, jadi so the lambda number is 0,0034 cm pangkat min 1. Kita hitung momen maksimumnya bla 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 kilogram per cm pangkat 2 ya. Momen desainnya cm. Oh, sorry. Momen berarti kilogram dot cm, bukan pangkat 2. Oke. Nah, lalu tegangannya strain yang terjadi berapa? Oh, ternyata dia 5.000 ya, 5.000. Oke, 5.000. Nah, jadi sementara tegangan izin yang untuk R260 tegangan izinnya 2.600. Nah, dapat dari mana tegangan izin? Kita cek di tabelnya ada nggak?
We check the table. Nah, tegangan izinnya untuk UIC ini ya. For UIC 55 ya, the strain yang diizinkan maksimum is 2000 and 2300, but our calculation is higher than this one, so we can say the rail is doesn't safe. Jadi rail ini nggak aman nih kalau kita turunin speknya menjadi UIC 54. Nah, ini adalah cara-cara menghitung rel yang kita rencanakan kuat apa enggak. So, any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kasih PR. Oke, ini PR-nya. Sebentar. Entire screen. Oke, ini ada PR ya. PR. Oke, PR-nya. PR-nya kurang lebih kayak gini. Ini aja deh. Nah, oke. Nah, ini speed-nya. Nah, speed. Kita ganti UIC-nya menjadi UIC 50 deh, paling cukup rendah. UIC 50. Ini jalur utama. Speed-nya kita pakai 3XY. Oke. XY to last number of your name ya, student number. Oke. Please check the rail safe or not. Nah, ini ya PR-nya, nanti saya upload di add link. Ini XY. Nah, ini yang saya bedakan cuma speed-nya. Speed-nya saya rubah menjadi 200 saja. UIC-nya UIC 50. UIC 50, ini diganti menjadi 2XY. Ininya sama, momen inersianya, inersianya berarti kalau UIC 50, momen inersianya 2100 ya. Oke. 2100. Nah, ini inersinya berubah menjadi 2100. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke ya. Ini tugas nanti saya akan upload di Adlink. Ya, mungkin nanti agak malaman saya upload di Adlink. Silahkan dikerjakan ya maksimal 1 minggu dari sekarang. Oke? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Ya.
Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk for today. I think that's all ya. I'm sorry because last three or three, 2 or 3 lecture I cannot present the lecture. I hope this lecture can be meaningful for you. Uh, Thank you very much. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Oke. Pas nengok HP, nah, karena takut mimpinya ada hubungannya sama kejadian kemarin, sini Mas langsung telepon si Alma dia